Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizal Palepi, NIS 19212072, Prodi Permesinan Kapal, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aktuator. Pendahuluan. Aktuator adalah perangkat yang membutuhkan input sumber energi, biasanya energi listrik. Input sinyal eksternal dalam beberapa bentuk untuk memberitahu aktuator apa yang harus dilakukan, dan kemudian perangkat tersebut akan bergerak. Jenis-jenis aktuator pneumatik. 1. Single acting cylinder atau silinder kerja tunggal. Silinder kita ulangi. Single acting cylinder atau biasa disebut dengan silinder kerja tunggal merupakan jenis aktuator yang umum digunakan karena pada dasarnya penggunaan silinder ini cukup mudah untuk diterapkan dan lebih banyak kebutuhannya. Selain itu, silinder ini banyak beredar di pasaran. Hal tersebutlah yang membuat silinder ini umum digunakan. Pada bagian dalam silinder kerja tunggal, terdapat pegas yang digunakan untuk mengembalikan posisi silinder yang awalnya maju menjadi mundur. Jadi, peran pegas tersebut supaya silinder bisa bergerak mundur ketika batang piston dalam posisi maju, seperti gambar tersebut. Untuk membuat silinder bergerak maju, silinder diberi udara bertekanan. Ketika udara tersebut mengisi tangki udara pada silinder, perlahan batang silinder akan bergerak maju. 2. Double acting cylinder atau silinder kerja ganda. Double acting cylinder atau biasa disebut dengan silinder kerja ganda merupakan komponen pneumatik yang umum digunakan dalam dunia perindustrian. Komponen ini sama halnya seperti pada silinder kerja tunggal yang umumnya banyak beredar di pasaran. Penggunaan silinder ini cukup mudah untuk diterapkan. Terdapat dua buah saluran, yaitu saluran masuk untuk mendorong batang silinder dan saluran keluar untuk membuat batang silinder bergerak mundur. Cara kerja dari silinder ini yaitu memberi udara bertekanan pada salah satu dari kedua lubang tersebut, yang mana pada saat diberi udara bertekanan pada salah satu input, maka udara tersebut akan mengisi ruang tangki yang ada pada silinder. Yang ketiga, silinder without piston rod atau slider. Silinder without piston rod atau biasa dikenal dengan silinder slider merupakan silinder yang tidak memiliki sebuah batang piston untuk menggerakkan suatu mekanisme. Silinder slider memiliki dua input angin yang sama dengan silinder kerja ganda, dan cara kerja dari silinder tersebut juga mirip seperti silinder kerja ganda. Yang membedakan hanyalah penggunaan mekanismenya. Yang keempat, multi-type position cylinder double acting atau silinder kerja ganda dengan double cylinder. Silinder ini merupakan perkembangan dari silinder kerja ganda, yang mana pada silinder ini terdapat dua input dan dua buah batang piston yang terletak pada sisi kanan dan sisi kiri silinder. Cara kerja dari silinder ini hampir sama dengan silinder kerja ganda pada umumnya. Yang membedakan dari kedua jenis silinder tersebut adalah posisi dari batang pistonnya. Pada batang piston multi-type position cylinder terdapat dua buah batang silinder yang ada di sisi kanan dan sisi kiri. Untuk mekanisme dari silinder tersebut yaitu, pada saat lubang udara sebelah kanan diisi udara bertekanan, maka batang silinder pada sebelah kiri akan bergerak maju, sedangkan pada batang piston sebelah kanan akan bergerak mundur. Terakhir, yang kelima yaitu air motor atau motor angin. Air motor atau biasa disebut dengan motor angin merupakan komponen aktuator pada pneumatik yang bergerak berputar. Berbeda dari jenis-jenis aktuator yang lainnya, bergerak secara horizontal maupun vertikal, pada komponen ini biasanya digunakan untuk mekanisme yang membutuhkan pergerakan berputar. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis aktuator. Sekian dan terima kasih.